Ada satu arsip interview lawas dari Kurt Cobain yang dalam wawancara tersebut, Kurt Cobain tampak sangat kalem dan antusias saat meladeni tanya demi tanya yang dilontarkan sang wartawan. Wawancara tersebut berlangsung di suatu sore yang temaram di Seattle pada bulan April 1993, beberapa bulan sebelum Kurt Cobain diberitakan mengakhiri hidupnya. Di sore itu, Kurt Cobain berada di balkon sebuah hotel untuk sesi wawancara bersama Much Music dalam rangka promosi perilisan album In Utero. Erika, jurnalis yang diutus Much Music, tampaknya cukup piawai untuk menjinakkan sang rockstar sehingga Kurt Cobain tidak sedikit pun menunjukkan sikap defensif saat diwawancara olehnya. Alih-alih mengajukan pertanyaan seputar musik, Erika membuka obrolan sore itu dengan topik yang jarang ditanyakan ke Kurt Cobain. Buku apa yang akhir-akhir ini lagi kamu baca? Mendengar pertanyaan tersebut, Kurt Cobain menjawab dengan mata yang berbinar-binar. I've read Perfume by Patrick Susskind about 10 times in my life. Perfume: The Story of Murderer merupakan novel karangan Patrick Susskind, seorang penulis berkebangsaan Jerman yang kali pertama diterbitkan pada tahun 1985. Novel ini menggabungkan elemen sejarah, fantasi, dan thriller psikologis untuk membalut dinamika kisah yang erat kaitannya dengan tematik seperti alienasi, obsesi, kesepian, dan hubungan manusia dengan dunia sekitar. Parfum dianggap sebagai salah satu novel terbaik di abad ke-20 lantaran kedalaman tematik dan gaya kepenulisan Susskind yang terbilang unik. Kisah dalam novel ini berlatar di Paris, Prancis pada awal-awal abad ke-18. Mengikuti kisah seorang pria bernama Jean-Baptiste Grenouille yang lahir dengan keunikan yang sangat aneh di mana ia tidak memiliki aroma atau bau tubuh sama sekali. Namun, sebagai bentuk kompensasi atas kejanggalan tubuhnya ini, Grenouille dikaruniai bakat yang begitu luar biasa karena ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam dibandingkan manusia pada umumnya. Kehidupan seorang Grenouille dapat dikatakan presisi di dalam garis kemalangan bahkan sejak ia baru dilahirkan. Grenouille terlahir dari rahim seorang perempuan yang hidup dalam kemelaratan, perempuan yang dikenal sering beranak dengan entah siapa lelakinya dan semua anaknya meninggal begitu dilahirkan. Ketika ibunya melahirkan Grenouille, perempuan itu mengira bayi tersebut bakal bernasib seperti anak-anaknya sebelumnya. Karenanya, perempuan itu meninggalkan si bayi di antara tumpukan sampah di pinggiran pasar ikan. Namun, tiba-tiba bayi Grenouille menangis begitu kencang dan tangisnya yang menggema segera menarik perhatian orang-orang di pasar ikan. Mereka kemudian menyadari bahwa perempuan itu telah dengan sengaja meninggalkan si bayi di tempat sampah. Karenanya, mereka melaporkannya ke pihak berwenang dan perempuan tersebut kemudian dipenggal kepalanya oleh otoritas hukum. Setelah ibunya dieksekusi, Grenouille diserahkan ke imam gereja dan ia memutuskan untuk membawa bayi itu ke panti asuhan yang dikelola oleh Madame Graillin. Di panti asuhan inilah Grenouille tumbuh tanpa tercukupi kasih sayang karena dirawat oleh sosok Madame Gaillarde yang dingin dan tanpa emosi yang menjalankan panti asuhan serupa sebuah bisnis sehingga para anak yatim di sana tidak diurus dengan baik. Memangkas kisah, seiring beranjak dewasa, dengan kepekaan yang luar biasa akan bebauan, Grenouille mengembangkan obsesinya terhadap parfum dan ia mulai bekerja dengan seorang pembuat parfum terkenal bernama Giuseppe Baldini. Ia belajar pembuatan seni parfum dengan cepat sampai kemudian terbesit ambisi gila di kepalanya untuk menciptakan sebuah parfum yang memungkinkannya mengontrol orang lain. Untuk mencapai tujuannya, Grenouille mulai melakukan perjalanan untuk menemukan bahan-bahan parfum yang sangat langka dan spesial. Selama perjalanan ini, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuat parfum sempurna adalah dengan menangkap bau tubuh dari manusia, terutama bau wanita muda yang memiliki aroma alami yang memikat. Karenanya, Grenouille memulai serangkaian tindakan kriminal, menculik belasan gadis muda, membunuh untuk mencuri bau tubuh mereka. Setiap kali menuntaskan misi kriminal ini, ia melakukan ritual tertentu untuk mengekstrak aroma tubuh korban. Akhirnya, dengan mengekstrak aroma tubuh dari lebih kurang 25 gadis muda, Grenouille berhasil menciptakan parfum yang luar biasa sempurna. Sebuah parfum yang merangsang ilusi keilahian yang akan membuat siapapun yang menciumnya seketika percaya bahwa Grenouille adalah makhluk maha sempurna yang layak disembah. Namun apesnya, belum sempat menggunakan parfum racikannya, Grenouille ditangkap polisi. Ia disidang dan dijatuhi hukuman eksekusi publik. Pada hari eksekusinya, Grenouille menggunakan setetes parfum itu dan dengan segera, aroma jiwa yang menjalar mempengaruhi semua orang yang hadir di tempat eksekusinya.
Mereka tidak hanya memaafkan, tetapi juga mulai memuja Greenawly sebagai sosok yang suci dan tidak mungkin bersalah. Hakim dan pejabat pengadilan membatalkan hukuman Greenawly, dan kerumunan besar yang tadinya penuh kebencian berubah menjadi pesta cinta yang liar dan kacau. Meskipun dia bebas dan dipuja oleh banyak orang, Greenawly merasa kosong dan hampa. Dia menyadari bahwa meskipun parfumnya memberikan kekuatan untuk mengendalikan orang lain, itu tidak memberinya kebahagiaan atau rasa cinta yang sejati. Greenawly yang merasa teraliensi di tengah kerumunan pemujanya, memutuskan untuk kembali ke tempat di mana dia dilahirkan, di kawasan kumuh yang penuh dengan pengemis dan pencuri di pinggiran pasar ikan. Di sini, Greenawly menuangkan parfumnya ke seluruh tubuh. Aroma parfum seketika menyihir kerumunan orang miskin tersebut dan mereka menjadi sangat gila dengan hasrat untuk memiliki Greenawly. Dalam keadaan yang seperti kerasukan, kerumunan orang miskin ini berbondong-bondong berebut dan memakan Greenawly. Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya kecuali pakaian yang telah terkoyak. Orang-orang itu, setelah memakan habis Greenawly, mereka merasa sangat puas, seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang sangat suci. Kurt Cobain telah berkali-kali membaca novel Parfum. Ia mengaku bahwa tokoh Greenawly sangat relate dengan perasaan yang sering dirasa oleh dirinya, di mana Kurt Cobain seringkali merasa terisolasi dengan dunia di sekitarnya. Kemudian, ketika Erika menanyakan apakah novel tersebut menyumbang pengaruh dalam penulisan lirik lagu di album In Utero, Kurt Cobain dengan antusias mengatakan bahwa faktanya, ini pertama kalinya dia menulis lagu berdasar novel yang ia baca. Lagu Nirvana yang liriknya mengadopsi kisah dalam novel Parfum berjudul Sinless Apprentice. As a matter of fact, I use that very story in Scentless Apprentice. Sepertinya cukuplah segini saja ulasan mendetail mengenai beberapa buku yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain. Dan kalau boleh minta saran darimu, menurutmu musisi siapa lagi yang dirasa perlu untuk dikulik buku bacaannya? Silahkan tulis saranmu di kolom komentar. Sebagai tambahan, selain beberapa judul tadi, jika kamu penasaran daftar lengkap buku-buku lain yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain, silahkan tengok pada kolom deskripsi video ini dan barangkali kamu ingin membelinya, di sana sudah saya sertakan sekalian link untuk pembeliannya. Tinggal diklik saja lalu check out dan seperti biasa, jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.